Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral dan sedang ramai di media sosial, di mana ada seorang tokoh, sebut saja Menteri Pendidikan di Malaysia. Beliau menghimbau dan beliau mengharamkan kata kafir. Bahkan di dalam lingkup keluarganya, beliau tidak mengajarkan kata kafir. Sehingga hal ini menjadi warga Malaysia kaget dengan pernyataan beliau dan sampai-sampai memberikan komentar yang begitu sangat luar biasa. Baik ikhwah, kita akan langsung saja saksikan bagaimana videonya, kemudian kita akan reaksi bersama. Videonya silakan. Hidup tak berkat lagi sebab kita jadi orang kafir. Kan? So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi Haramkan dalam rumah. Bila dengar anak dapat ikat dari luar, ya, jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up kataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya, tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu korelasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Sedangkan kita ni, ya, dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi, kewarganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi, dan undi kita datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu, sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Baik ikhwah, jadi video ini begitu sangat viral di negara jiran, di negara Malaysia, terkait dari pernyataan beliau ini, Menteri Pendidikan ya ikhwah. Dan beragam komentar yang dilayangkan kepada beliau, entahlah katanya. Dan kemudian ada yang berkomentar, edit katanya, subhanallah takutnya akhir zaman sekarang, pelik pas tuh tak ngaku. Tak pelik ia Menteri Madani, maksudnya Menteri Pendidikan ya ikhwah. Kemudian di sini ada komentar, pemimpin pun ada aja bab tak cerdik dia. Bukan segala hal dia cerdik, pandai pun. Sama-sama belajar perkara baru, kali salah pun. Sampai mati kita wajib belajar perkara baru dan yang baik. Memang komentarnya agak tidak terlalu kita mengerti, akan tetapi esensinya sangat kaget dari pernyataan apa yang disampaikan oleh beliau begitu ya. Dan tidak lama kemudian beliau meminta maaf terkait dari pernyataan yang sudah sangat viral itu. Menteri Pendidikan Fadilna Siddiq hari ini membuat permohonan maaf susulan tularnya klip video, artinya tular itu viral. Tularnya klip video pendek memaparkannya kononnya dia menolak penggunaan perkataan kafir. Menurut Fadilna, selain klip video yang ringkas itu, turut disebarkan ialah rekaan poster menunjukkan seolah-olah dia menafikan ungkapan yang memang ada dalam Islam. Dakwah tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudnya. Jadi beliau sudah meminta maaf dan ada beritanya juga ya ikhwah di sini. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari beliau, permohonan maafnya. Fadilna Siddiq berharap isu dakwaan beliau menolak penggunaan label kafir ketika berucap dalam satu majlis dihentikan segera. Menteri Pendidikan itu berkata isu tersebut dianggap selesai dan beliau kini sudah move on serta mahu memberi tumpuan pada isu-isu reformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan oleh kementeriannya. Jadi saya dah jawab, saya sudah sebut bahawa itu ada beberapa perkara yang telah pun dipetik di luar konteks, dan kenyataan saya itu harus dibaca dan diterima sepenuhnya, dan saya anggap isu ini sudah pun selesai dan kita move on untuk memastikan maknanya isu-isu dan reformasi pendidikan yang sedang kita laksanakan ini dapat kita bagi tumpuan. Jadi abaikan isu-isu yang akan mengganggu kerja-kerja kita, apatah lagi di hujung-hujung Ramadan ini jangan buat fitnah, ya. Jadi tumpukan pada amal ibadat kita untuk mengejar Lailatul Qadar di hujung Ramadan, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi beliau tidak menunggu lama lagi meminta maaf kepada warga masyarakat terkait video viral yang kemudian bikin gaduh dan tidak berkenan di hati masyarakatnya, sehingga beliau tidak memikir lama untuk meminta maaf karena pernyataan perkataan yang tidak baik itu ya ikhwah. Karena kalau misalkan kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim, justru Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam firman-Nya bukan non-muslim tetapi jelas dikatakan kafir
atau kafirun ya ikhwah, sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, terkait daripada pembelajaran di rumah yang kemudian diharamkan tidak mengajarkan kafir, sebetulnya bukan seperti itu eloknya, bukan seperti itu baiknya, akan tetapi ajarkanlah kata kafir sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan maksud dan maknanya itu kafir sendiri. Karena di benak masyarakat kata kafir itu tidak sesuai dengan pemahaman yang sesuai dengan konteks Al-Quranul Karim. Nah, kalau misalkan kita melihat daripada ayat tentang kafir itu, atau dalam kalimat kafir itu kan, kafir itu menutup diri atau menutup sehingga orang tersebut tidak berlabuh ke dalam Islam, tidak masuk ke dalam Islam atau tidak menerima Islam. Nah, itu kan dikatakan kafir. Dan kata kafir ini adalah kata yang sopan dan lembut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ajarkanlah pengertian kafir yang sesuai begitu ya. Dan perlu kita ketahui, tatkala Nabi SAW memanggil pamannya, yang mana pamannya tidak masuk ke dalam Islam, yaitu Abu Thalib, apakah beliau langsung mengatakan kafir kepada Abu Thalib atau memanggil kafir kepada Abu Thalib? Kan tidak ya ikhwah. Beliau tetap saja mengatakan ammi, wahai pamanku. Sedangkan mengatakan kafir ini itu menurut kondisi dan fatwa atau hukum tertentu ikhwah. Misalkan ketika orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi SAW untuk beribadah kepada sesembahan mereka, kepada sesembahan kafir Quraisy, kepada Lata, Hubbal, Manaf dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Nah, ini kan terkait daripada hukum bahwa ketika orang kafir Quraisy tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dikatakan kafir karena di sana sudah ada ajakan dari kafir Quraisy yang mana Nabi SAW diajak untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan keadaan atau hukum tertentu. Tidak boleh kita lantas kemudian mengatakan ada orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha atau orang Konghucu kemudian kita panggil langsung hai kafir, karena itu tidak boleh ya ikhwah. Akan tetapi sekali lagi itu berlaku dengan keadaan tertentu dan berlaku tatkala misalkan diberikan hukum-hukum tertentu sehingga kita boleh mengatakan kafir ya ikhwah. Adapun misalkan kita sedang muamalah, adapun kita sedang bergaul dan kita melaksanakan jual beli dan sebagainya, tidak boleh kita lantas kemudian mengatakan hei kafir, ini berapa harganya, hei kafir, ini berapa kembaliannya dan sebagainya. Kan itu tidak boleh ya ikhwah. Akan tetapi sekali lagi berlaku terhadap hukum-hukum tertentu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang mulia. Alhamdulillah, mungkin itu yang biasa kami sampaikan, pelajaran yang bisa kita ambil tatkala beliau Menteri Pendidikan ini melakukan kesalahan, beliau tidak sungkan dan tidak malu untuk meminta maaf. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan penguasa atau misalkan dia memiliki jabatan-jabatan tertinggi di negara kita, alangkah lebih baiknya kalau misalkan orang-orang yang memiliki khilaf dan kesalahan yang berhubungan dengan warga masyarakat Indonesia, alangkah lebih eloknya dan lebih baiknya untuk segera meminta maaf. Itu adalah perilaku yang sangat luar biasa mulia. Alhamdulillah, jadikan video kali ini pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.